Dia cerita horor komedi tentang pocong yang mengalami nasib sial. Kisah Poci si pocong ke Sleo. Malam Jumat Kliwon seharusnya menjadi malam puncak bagi Poci. Sebagai Poci, penghuni baru di tikungan angker Jalan Desa Sukamaju, ia punya reputasi yang harus dibangun. Para seniornya seperti Kunti dari pohon waru dan Gendruwo dari jembatan tua sudah punya jam terbang tinggi dalam menakut-nakuti warga. Poci tak mau kalah. Malam itu targetnya adalah 3 pemuda, Agus, Bambang, dan Citra yang motornya mogok tepat di wilayah kekuasaannya. Sempurna. Siap-siap, bisik Poci pada dirinya sendiri dari balik rumpun pisang. Ia sudah mempersiapkan gerakan andalannya, lompatan tinggi dengan pendaratan hening yang dramatis tepat di depan para mangsanya. Di seberang jalan, Bambang sudah mulai gelisah. Gus, bulu kuduk gue berdiri nih, gak enak hawanya, keluhnya sambil memeluk lengan Agus. Helah, kamu ini penakut, cibir Agus sambil sibuk mengotak-atik busi motor. Paling juga angin. Citra, gadis paling rasional di antara mereka, hanya menyalakan senter ponselnya dan menyorot ke sekeliling. Gelap banget sih, mana gak ada sinyal lagi. Inilah saatnya. Dari balik kegelapan, Poci mengambil ancang-ancang. Ia memfokuskan seluruh energi gaibnya, membayangkan wajah ngeri ketiga pemuda itu. Dengan sekuat tenaga, ia melompat. Bukan sekedar lompatan biasa, ia menambahkan sedikit putaran di udara untuk efek wow. Lompatannya begitu tinggi dan anggun, para arwah lain pasti akan bertepuk tangan jika melihatnya. Namun Poci lupa satu hal, ia mendarat di atas jalanan yang sedikit berkerikil dan tidak rata. Prak, ketepuk. Bukannya mendarat tanpa suara, Poci justru tersungkur dengan posisi yang sangat tidak estetik. Kakinya, atau lebih tepatnya bagian kain kafan yang membungkus kakinya, terkilir dengan bunyi krak yang cukup keras. Aduh! Teriakan itu bukan teriakan seram. Itu adalah pekikan kesakitan yang tulus. Agus, Bambang, dan Citra yang tadinya siap lari tunggang langgang mendadak berhenti. Mereka melihat sesosok putih tergeletak di tengah jalan, menggeliat sambil mengerang. Pocong, bisik Bambang antara takut dan bingung. Pocong itu menoleh, wajahnya yang pucat pasi tampak meringis. Iya, pocong, ngapain bengong aja? Tolongin woi, kaki gue kesleo nih, bentak Poci dengan suara sengau. Hening seketika, horornya luntur total. Agus memberanikan diri mendekat. Lo, pocong bisa kesleo? Ya bisalah. Lo kira jadi pocong gak pakai tenaga? Lompat-lompat tiap malam itu butuh fisik prima tahu, omel Poci. Gara-gara mau pamer gaya baru, malah begini, aduh encok gue. Citra tidak bisa menahan tawa kecil. Ini seriusan, kita ditakut-takutin sama pocong yang lagi cedera. Mendengar itu, Poci makin merana. Udah, jangan ngeledek, reputasi gue hancur nih, bantuin gue berdiri, cepetan. Ketiganya saling pandang. Rasa takut mereka berganti menjadi rasa kasihan yang aneh, bercampur geli. Dengan ragu-ragu, Agus dan Bambang memapah Poci untuk duduk di pinggir jalan. Gimana cara ngobatinnya Bang Pocong? Tanya Bambang polos. Panggil aja Poci, jawab si Poci sedikit lebih tenang. Biasanya kalau kesleo gini dipijit, ada yang bisa mijit? Ketiganya menggeleng. Yah payah, keluh Poci. Tiba-tiba ia melihat tas ransel Bambang. Coba cek di tas lo, biasanya emak-emak nyimpen minyak urut atau balsem. Dengan panik, Bambang membongkar tasnya. Dan benar saja, di sana ada sebotol kecil minyak tawon peninggalan ibunya. Ada nih. Nah, bagus. Olesin ke bagian mata kaki gue.
Pelan-pelan tapi diteken, perintah Poci. Maka terjadilah pemandangan yang paling absurd dalam sejarah perhantuan desa Sukamaju. Di bawah sinar bulan yang remang-remang, seorang pemuda dengan gemetar mengoleskan minyak tawon ke kain kafan sesosok pocong yang sedang meringis keenakan. Nah, iya di situ. Geser sedikit ke kiri. Ah, enak. Desah Poci penuh kelegaan. Agus dan Citra hanya bisa menahan tawa sampai perut mereka sakit. Setelah beberapa saat, Poci mencoba berdiri. Nah, udah mendingan, udah gak nyut-nyutan lagi. Ia melompat-lompat kecil, meski masih sedikit pincang. Makasih ya bro, sis, kata Poci pada ketiga pemuda itu. Sebagai gantinya, motor kalian gue bantu benerin. Poci mendekati motor yang mogok, lalu menepuk mesinnya 3 kali. Coba starter. Agus menuruti. Ajaibnya, mesin motor langsung menyala dengan mulus. Wah, makasih Ci, seru Agus tak percaya. Sama-sama, anggap aja ini kompensasi gagal nakutin, kata Poci sambil nyengir. Udah sana pulang, dan inget, kejadian ini rahasia kita berempat ya. Malu-maluin kalau para kunti tahu. Ketiga pemuda itu cepat-cepat naik motor. Sebelum tancap gas, Bambang menoleh. Ci, kalau lewat sini lagi kita perlu klakson gak? Poci berpikir sejenak. Nggak usah klakson, beliin seblak ceker aja, taruh di bawah pohon pisang. Lagi pengen yang pedes-pedes buat ngangetin badan. Setelah itu, Poci pun melompat-lompat dengan sedikit pincang dan menghilang ke dalam kegelapan rumpun bambu. Agus, Bambang, dan Citra akhirnya pulang dengan sebuah cerita yang tak akan pernah dipercaya siapapun. Sejak malam itu, tikungan angker tersebut tidak lagi terasa menyeramkan bagi mereka. Justru setiap kali melewatinya, mereka akan saling lirik dan tertawa, teringat pada Poci, si pocong yang karirnya hampir tamat gara-gara salah mendarat.